Woi, tembak, tembak, tembak. Woi, tembak. Dor, 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 dor. Matilah seorang polisi, seorang anak manusia, jadi korban kegalauan dari seorang Ferdy Sambo. Ada kubu, jadi ada kubu yang kepingin mengungkap seterang-terangnya. Ada kubu yang berusaha menutup karena pertemanan, karena kedekatan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara S sebagai tersangka. Pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit telah menyampaikan perkembangan terbaru dari kasus kematian Brigadir J. Kapolri mengumumkan bahwa Irjen FS atau Ferdy Sambo sebagai tersangka baru kasus penembakan dari Brigadir J. Selain itu, ternyata ada fakta-fakta lain yang terungkap dari pengumuman Kapolri tersebut. Nah, yuk kita bedah fakta-fakta terbaru yang mana dari perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan terkait peristiwa tindak pidana yang terjadi di Duren Tiga. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi tekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan saya juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara NR, saudara KM, saudara AR dan saudara P dan saudara MS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi. Kapolri mengumumkan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka baru kasus pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kapolri mengatakan, tim sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir J yang dilakukan oleh RE atas perintah dari FS atau Irjen Ferdy Sambo. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS
menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah tetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara S sebagai tersangka. Fakta baru yang ditemukan tim sus bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo atas kasus penembakan Brigadir J, yaitu Kapolri menyebutkan tidak ada peristiwa tembak-menembak. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Kapolri mengatakan Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding menggunakan senjata dari Brigadir J. Tujuannya agar seolah-olah terjadi tembak-menembak. Kemudian, untuk membuat seolah-olah terjadi tembak-menembak, FS melakukan penembakan dengan senjata J ke dinding berkali-kali, terkesan terjadi tembak-menembak, ujar dari Kapolri. Polri menetapkan mantan Kadif Propam Irjen FS sebagai tersangka kasus penembakan terhadap Brigadir J oleh Barada E. Dia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP. Pasal 340 sub pasal 338, pasal 55, pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup, kata Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Selain itu, Barada E, Brigadir RR, dan KM ditetapkan sebagai tersangka. Mereka juga terjerat pasal pembunuhan berencana. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan peran para tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Terdapat 4 tersangka yang ditetapkan termasuk Irjen Ferdi Sambo. Pertama, Barada E mempunyai peran melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Selanjutnya ada RR yang disebut turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Selain RR, ada juga KM yang turut membantu dan menyaksikan. Terakhir yaitu Irjen Ferdi Sambo yang berperan menyuruh penembakan dan membuat skenario penembakan tersebut. Menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Begitu kata Komjen Agus Andrianto. Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih mendalami motif
Irjen FS memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Pasalnya, hingga saat ini belum diketahui secara pasti motif penembakan tersebut. Saat ini masih dilakukan pendalaman. Saat ini belum kami simpulkan apa-apa, ujar Kapolri. Dia mengatakan untuk menggali motif, pihaknya masih melakukan pendalaman. Dalam pengumuman ini, Kapolri didampingi Wakapolri, Komjen Gatot Edi Pramono, Komandan Korps Brimob, Polri Komjen Anang Revandoko, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, dan Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD dalam wawancara di podcastnya Akbar Faisal Unsensor mengatakan seharusnya ada 3 klaster atau 3 kelompok polisi yang terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. 3 klaster atau 3 kelompok tersebut yaitu tersangka yang kena pasal pembunuhan berencana, lalu kelompok atau klaster yang menghalang-halangi penyidikan, dan klaster terakhir adalah kelompok polisi yang melakukan pelanggaran etik. 1. Pelaku dan perencana. 2. Obstruction of justice yang menghalang-halangi. Lalu yang ketiga yang hanya petugas teknis kayak yang buka pintu atau mengantar surat itu. Menurut Mahfud, dari ketiga kelompok tersebut tidak semua harus dijerat pidana. Menurutnya, hanya pelaku pembunuhan berencana dan anggota yang menghalang-halangi penyidikan yang harus disanksi pidana. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Irjen Verdi Sambo merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1994. Sepanjang karirnya di kepolisian, pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan, 19 Februari 1973 itu dikenal berpengalaman dalam bidang reserse. Dia naik pangkat dari Brigadir Jenderal atau Brigjen menjadi Irjen atau Inspektur Jenderal setelah menjabat Kadif Propam Polri pada 16 November 2020. Saat itu, dia bahkan tercatat menjadi Jenderal Bintang 2 termuda karena masih berusia 48 tahun. Memang kasus ini sangat menarik, guys. Semoga setelah kasusnya masuk ke persidangan, kita akhirnya dapat mengetahui cerita yang sebenarnya. Apa yang menjadi motif dari Irjen FS sehingga dia tega menghabisi nyawa dari Brigadir J tersebut.
Oke, tetap dukung Polri untuk bersih-bersih di internal organisasinya agar citranya dapat kembali lagi bangkit setelah babak belur karena skandal ini. Sampai ketemu lagi di episode SIP yang akan datang. Jangan lupa klik, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Ciao!